Ini pengelolaan dana topografi. Posisinya mereka itu datang dan nembak, berarti tidak mungkin bangunan kita lebih kecil, harus lebih besar. Maka kemudian kita mulai mencari keberadaan bangunan-bangunan yang kira-kira di mana posisinya. Sementara dari pihak beberapa ahli mengatakan pernah terjadi bencana besar, tapi kita tidak percaya karena menurut kita tidak mungkin seremeh itu. Maka kita mencari pola bagaimana seluruh kita menyembunyikan suatu bangunan yang besar-besar. Maka kita kemudian mulai mencari dari beberapa cerita pewayangan yang mungkin sudah pernah dilihat di yang proses penemuan dan uji piramida Kelangkot seperti ini. Ini di lereng sebelah barat, ini di lereng sebelah timur. Ini menggunakan geospek Superstate R8, cuman yang ini menggunakan metode dipol-dipol, yang ini menggunakan metode setelah bersih Weiner. Kalau yang bawah, yang sebelah sini metode setelah bersih. Terlihat bahwa di Gunung Lelakon, di daerah ini kelihatan ada pola pintu yang bentuknya seperti ini. Ada pola pintu yang bentuknya seperti ini, dan ada terowongan yang direndam dengan air, dan ini kelihatan banget berpola sekali. Ini tingginya sekitar 20 meter, lebarnya sekitar 25 meter. Dan ini daerah ini dinamakan Watu Lawang. Jadi jelas bahwa di sini ada satu pola yang aneh di sisi sebelah barat, sementara di sisi sebelah timur terdapat pola tangga yang resistif sekali. Pola tangga yang mempunyai hambatan yang sangat besar, yang kita perkirakan dari bahan marmer. Dan polanya juga tidak mengikuti pola alamiah, karena di sini polanya pola mendatar. Kalau pola alamiah pasti bentuknya nggak beraturan. Jadi di sini kelihatan ada terowongan yang tembus ke sini, kemudian ada tangga ke sisi sebelah timur, kemudian ada balkon atas. Ada beberapa stupa di sebelah timur dan di sebelah barat tidak ada. Ini ada di ketinggian sekitar 750 sampai kita ngujiin 750 sampai 989 meter dari permukaan air laut. Ini yang dibantah oleh para ahli. Dan lucunya ketika mereka membantah, mereka tidak mengizinkan kita untuk membuktikan. Dan sampai banyak sekali larangan-larangan yang tidak masuk akal, seperti uji geolistrik dikatakan akan membawa banjir dan sebagainya itu. Padahal kita cuma masang elektroda. Jadi mungkin kalau pengen mengetahui seperti apa uji geolistrik itu seperti ini. Ketinggian untuk setiap elektroda akan kita pasang supaya ketinggiannya bisa nanti tercatat, supaya nanti bisa kelihatan pola konturnya.
membuat jalan setapak seperti inilah yang dikatakan Pak RT, Pak Lurah akan membuat banjir. Banjir bandang namanya, gunung ibu longsor. Kita bikin patok-patoknya dulu, besoknya kita pasang elektroda di sebelahnya. Oke. Sekarang Mas Agung sedang memasang patok juga, dan tegak lurus menuju ke sana sebagai tanda untuk besok melakukan tes uji geodesik. Oke. Semuanya alusi dan kerumian dan secara geodesik untuk keuntungan bersama. Ya apa nih? Ini air bateri. Dia memang bikin uji geodesiknya. Ya. Kabelnya seperti itu digunakan. Jadi kita mesin topografinya kapan diputar? Ya sekarang. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan mesin topografi, patok-patoknya sudah dipasang. Sebentar lagi kita akan memasang kabel ini ya. Betul. Ini elektrodanya seperti itu. Itu sudah dikatakan bikin longsor. Panjangnya 50 cm elektrodanya. Pemandangan Bitcoin yang pertama. Mangga aja juga. Dan waktu di lapangan kita tuh ada kesulitan komunikasi karena salah satu bapak yang ini tidak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Sunda, sedangkan kita nggak bisa bahasa Jawa. Yang diukur cuma daerah yang ada elektrodanya saja.
itu 3 kartu lah ya. 3 titik sekali pengukuran 3 titik 556 Pak. 56 biji. Iya, karena karena ada otomatis. Kebetulan saya juga sering melakukan pengukuran hilang yang untuk listingan. Biasanya 3 titik aja untuk listingan. Biasanya itu untuk tanggal P atau seperti itu. Lumayan ya, mengukur resistivitas tanah. Setiap tanah memiliki perbedaan resistansi. Jadi mungkin kalau semakin besar tanah itu semakin semakin jadi jelas bisa berbeda karena ada struktur tanah yang sama dengan kelembapan yang berbeda. Ya, pasti lain. Definisinya apa itu, Mas? Itu nggak nunggu kayak hilang itu tadi ada 8 orang. Oh. Kesibukan ketika pengambilan data di rumahnya dari Subrata di Bandung. Ini gambarnya yang dia interpretasi. Terus apa yang tampak jelas? Perlapisan benda yang tersusun rapi terlihat pada gambar ini bahwa pada umumnya pola struktur resistivitas berlapis dan teratur dengan ketebalan relatif sama, mengikuti kemiringan badan bukit. Batuan tersingkap di sini umumnya terdiri dari jenis tupaan dan breksi. Karena kerapiannya dan ketebalan yang hampir sama, bukit ini diinterpretasikan lebih mengarah hasil buatan manusia, bukan sebagai hasil produk gunung api tua. Di ujung-ujung timur perlapisan terdapat tegakan resistif bangunan kecil dan mungkin pula di bagian atas bukit itu sendiri tangga resistif. Pada bagian dalam di daerah timur terlihat adanya susunan balok batuan keras padat, kemungkinan jenis marble, membentuk struktur anak tangga menurun ke bagian barat dengan kemiringan 8 derajat. Apa yang dapat disimpulkan? Bukit ini buatan manusia. Terdapat batuan keras, padat, kemungkinan marmer atau marble yang secara kelistrikan bersifat resistif, berbentuk anak tangga, terdapat di bagian timur. Tegakan resistif kecil identik dengan berpola di bagian ujung lapisan masih belum diketahui sebagai apa, condong merupakan buatan manusia. Apa yang direkomendasikan? Penggalian. Untuk membuktikan dugaan yang disimpulkan di atas diperlukan penggalian dan pemboran coreng di bagian timur dan di puncak bukit layak digali untuk mengetahui apa sebenarnya benda yang menyerupai bangunan tegakan kecil. Pemboran coreng juga diperlukan pemboran coreng untuk mengetahui konstruksi perlapisan benda resistif anak tangga atau marmer di bagian timur. Lengkap ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2011 oleh Profesor Dr. Sayuti Sudarman atas permintaan teman kita Enir Al-Gabri. Jadi data kita sudah bukan merupakan data hanya menyasar saja, tapi sudah mempunyai data yang sangat kuat karena ada data hasil data teknis